Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel tempat berbagi informasi bermanfaat. Di video kali ini kita ingin berbagi informasi terkait dengan bagaimana cara menggunakan Microsoft Access mulai dari awal sebagai pemula sampai kemudian kita membangun sebuah aplikasi database dengan menggunakan Microsoft Access ini. Baik, terlebih dahulu kita akan berikan informasi terkait fungsi-fungsi dasar bagaimana kita membuat aplikasi dengan menggunakan Microsoft Access ini. Pertama, tampilannya akan muncul seperti ini. Nah, kita bisa memilih bagian blank desktop database. Kita klik saja bagian yang ini. Kemudian nanti akan muncul ke bagian tabel ini. Tabel ini kita bisa berikan nama terlebih dahulu dengan menggunakan save atau kita masuk ke bagian desain view. Jadi secara otomatis dia akan memunculkan save as dengan nama sesuai dengan yang kita inginkan, misalkan database yang diakhiri dengan tabel untuk memberikan informasi bahwa ini adalah data untuk yang jenis tabel. Kalau sudah demikian, kita bisa klik saja OK. Setelah itu nanti kita akan masuk ke bagian ini. Ini kita bisa berikan nama, sedangkan untuk yang bagian ini adalah primary key-nya. Bisa kita ganti dengan auto number dengan menggunakan kategori nomor misalkan. Yang kedua ini kita berikan nama untuk nama seseorang. Kemudian yang selanjutnya kita contoh berikan fungsi kelas ya. Ini nama Bill. Kemudian data type-nya menyesuaikan dengan apa yang kita inginkan. Misalkan untuk nomor kita inginkan dia berbentuk auto number secara otomatis berurutan sesuai dengan database yang kita inginkan. Kemudian untuk nama kita bisa memilih yang berbentuk teks baik itu short maupun long. Adapun nanti kelas kita bisa fungsikan sebagai number jika pilihannya adalah angka, atau kita juga bisa menggunakan lookup wizard apabila kita ingin menggunakan fungsi kelas ini dengan adanya pilihan. Seperti kita akan berikan lookup wizard, saya pilih yang kedua, I will type in the values that I want, kemudian kita berikan atau kita klik bagian next. Selanjutnya di sini di kolom pertama saya ingin berikan pilihan antara 1, 2 dan 3. Untuk bagian number ini menunjukkan kolom yang kita akan gunakan. Kalau nanti kita pilih 2, maka secara otomatis kolomnya nanti akan ada 2. Maka dari itu kita akan menggunakan satu kolom saja supaya pilihannya ada di kolom 1 ini antara 1, 2 dan 3. Kemudian kita bisa langsung klik naik kembali. Di sini jangan lupa untuk memberikan checklist di bagian allow multiple values. Kemudian finish. Nah, database ini sudah kita bangun. Sekarang kita bisa close terlebih dahulu untuk bagian database ini dengan menyimpan terlebih dahulu apa yang sudah kita format sebelumnya. Kita klik saja bagian yes. Selanjutnya kita bisa membuat form sehingga data tabel yang sudah kita buat tersebut bisa muncul di bagian data form. Kita klik saja di bagian create, kemudian masuk ke bagian form wizard. Bagian ini kita bisa memilih database table sesuai dengan nama tabelnya yang kita buat sebelumnya. Kemudian selanjutnya kita akan masukkan apa yang kita inginkan di dalam form yang akan kita buat ini. Contohnya saya ingin memasukkan nomor, nama, dan kelas. Kemudian saya klik bagian next. Untuk tampilannya saya pilih columnar, kemudian next kembali, kemudian saya klik di bagian finish. Kita bisa atur kembali untuk bagian tampilan seperti ini.
klik di bagian design view. Sebenarnya untuk pembuatan aplikasi yang sederhana ini sudah kita buat dengan cara yang sederhana ini sudah berfungsi. Namun untuk menyimpannya tentu saja kita harus membuat tombol simpan ya, dengan cara kita klik di bagian button, kemudian kita pilih di sini. Kemudian untuk bagian recordnya kita pilih di bagian save record ya, di bagian record operation. Aksinya adalah kita berikan tombol ini dengan aksi untuk menyimpan record yang akan kita simpan. Kemudian kita klik next. Kemudian ini namanya kita berikan, contohnya adalah simpan sesuai dengan fungsinya. Kemudian next kembali. Kemudian ini kita berikan kata simpan atau dengan nama simpan, ini command ya, command button. Kemudian kita klik di bagian finish. Hasilnya akan seperti ini. Kita bisa bangun untuk pewarnaannya, contohnya ini untuk pewarnaannya lebih. Kemudian untuk bagian yang ini juga kita bisa ganti dengan nama yang kita inginkan, contohnya database siswa seperti ini. Adapun nanti untuk pewarnaan tentu saja kita bisa gunakan bagian ini. Contohnya saya ingin memberikan warna yang ini, misalkan dengan backgroundnya kita berikan warna yang kuning supaya lebih terlihat jelas ya. Untuk database sendiri kita bisa berikan pewarnaan atau berikan bold. Adapun untuk pemberian warna di bagian ini kita bisa masuk ke bagian ini, pastikan berada di form header. Kemudian kita bisa memilih di bagian back color untuk pemilihan background yang kita inginkan. Contohnya kita akan berikan pewarnaan di bagian warnanya, di bagian warna ini. Selanjutnya untuk bagian ini kita berikan warna di bagian detail. Kita berikan warna lagi, contohnya kita ingin berikan warna ini. Kalau kita cek, kita bisa cek di bagian form view, klik kanan, kemudian form view, kita klik saja, maka hasilnya akan seperti ini. Database siswa sudah kita bangun. Sebagai contoh, saya akan masukkan datanya di sini, Hariri, kemudian dengan pilihan kelas 1, klik OK, kemudian saya simpan. Maka secara otomatis data ini akan masuk ke bagian tabel yang sudah kita buat. Nomor 1 ini secara auto number, nama Hariri dan kelas. Untuk bagian form ini juga kita bisa format atau bisa atur sesuai dengan keinginan kita. Maka kita bisa masuk lagi ke bagian design view, masuk ke bagian form ya, pastikan detail kita ganti dan masuk ke bagian form. Ini untuk perubahan atau untuk memformat bagian form ini. Sebagai contoh, untuk pop up saya akan berikan aksinya itu adalah yes, sehingga perubahannya nanti kita akan coba menjadi seperti ini ya, seperti pop up ya. Atau kita juga bisa menghilangkan bagian record ini dengan cara kita masuk kembali ke bagian design view, kemudian kita pilih di bagian navigation button ya, kita pilih di bagian no-nya, kita cek kembali fungsinya atau hasilnya akan seperti ini. Jadi bagian bawahnya ini sudah hilang. Baik, itu saja pembelajaran kita hari ini.
Kita lanjutkan di part kedua untuk membuat bagian report dan bagian query wizard. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.